Ramadan adalah madrasah kolosal bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari madrasah Ramadan adalah Ramadan mengajarkan kita untuk berbuat sesuai dengan skala prioritas. Orang yang berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang mendahulukan atau memprioritaskan perintah Allah daripada kepentingan dunia yang sifatnya sesaat. Kalau seandainya kita lebih mendahulukan perasaan kita dan kesenangan dunia, niscaya kita tidak akan berpuasa di bulan Ramadan. Jika kita mendahulukan perasaan, niscaya kita akan memilih untuk bersenang-senang di depan televisi atau di tempat hiburan daripada sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jika kita terlena dengan kenikmatan jasadiah, maka kita akan memilih tidur pula sampai pagi daripada bangun untuk makan sahur dan bermunajat kepada Allah. Seorang muslim adalah orang yang berbuat mengikuti skala prioritas yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Ia akan mendahulukan ibadah yang wajib daripada ibadah yang sunnah. Ia akan mendahulukan kewajiban yang manfaatnya menyentuh masyarakat banyak daripada kewajiban yang hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nu'man bin Bashir pernah menuturkan, "Suatu ketika aku bersama sekelompok para sahabat dekat mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada seorang lelaki yang berkata, 'Setelah Islam ini aku tidak peduli untuk tidak berbuat karena Allah kecuali memberi minum kepada jamaah haji.' Yang lain mengatakan, 'Kalau menurutku amal yang harus dipedulikan adalah memakmurkan Masjidil Haram.' Sementara orang yang lain lagi mengatakan, 'Kalau menurutku amal yang harus dipedulikan itu adalah berjihad di jalan Allah.' Melihat para sahabat berdebat di dekat mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar menghampiri dan menegur mereka. 'Jangan meninggikan suara di dekat mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.' Saat itu adalah hari Jumat. 'Nanti setelah sholat Jumat, aku akan menanyakan perkara yang kalian perselisihkan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Setelah Umar mengadukan permasalahan tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah firman Allah Quran Surah At-Taubah ayat 19-22 yang artinya, "Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Inti dari ayat-ayat di atas adalah menjelaskan skala prioritas. Maka di antara 3 amal tadi, yaitu memberi minum kepada jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram dan berjihad, mana yang harus didahulukan? Allah menegaskan bahwa tidak sama kedudukan 3 amal itu di sisi Allah. Orang yang beriman, hijrah dan jihad lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang yang memberi minum kepada jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah ungkapan La ilaha illallah. Sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah membuang hal-hal yang akan menyakiti orang dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh mendahulukan membuang kotoran dari jalan, mengabaikan prinsip tauhid. Amal untuk meninggikan kalimat tauhid, yaitu berdakwah dan berjihad, harus didahulukan dari segala amal. Dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini, sudahkah kita mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan? Sudahkah kita mendahulukan kewajiban daripada amal sunnah? Sudahkah kita mendahulukan dakwah daripada tilawah? Sudahkah kita mendahulukan kewajiban menegakkan khilafah daripada tadarus dan sholat sunnah? Terakhir, mari kita renungkan firman Allah di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 19.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Siapakah yang berbuat zalim dalam ayat ini? Mereka adalah orang-orang yang lebih mendahulukan memberikan minum kepada jamaah haji atau memakmurkan Masjidil Haram daripada berjihad di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berbuat tidak mengikuti skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab.